Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk menunggu. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan sebuah materi terkait sumpah dan nadar. Pernah dengar nggih? Sumpah dan nadar. Pertanyaan begini, kenapa orang bersumpah? Kenapa kira-kira? Bapak Ibu, kenapa orang bersumpah? Halo Bapak Ibu, kenapa orang kok bersumpah? Kira-kira kenapa? Kira-kira saja. Kenapa Pak? Kejengkul? Oh jengkel. Jengkel. Bukan, maksud saya bukan karena jengkel. Biasanya orang bersumpah itu kan untuk meyakinkan. Betul enggak? Betul apa enggak? Bapak Ibu, orang bersumpah itu karena ingin meyakinkan. Betul ya? Pertanyaannya, kenapa perlu diyakinkan? Kenapa orang perlu diyakinkan? Supaya percaya. Kenapa orang itu kok perlu diyakinkan supaya orang percaya? Kenapa kok dia perlu digitukan? Karena boleh jadi dia tidak pernah dipercaya, atau boleh jadi dia tidak bisa dipercaya. Karena itu dia perlu untuk meyakinkan orang supaya orang itu percaya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya sumpah itu apakah boleh Pak kita bersumpah? Boleh saja. Yang penting bahwa apa yang kita sumpahkan itu adalah benar, ya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, orang Arab itu menyebut sumpah itu dengan kata aiman. Ngerti artinya aiman? Aiman itu tangan kanan. Karena biasanya orang Arab itu kalau bersumpah mesti jabat tangan, seperti memastikan bahwa benar ya dia sumpahnya begitu ya. Jadi pakai tangan kanan. Karena itu saya ingin katakan begini Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan terlalu sering bersumpah. Apalagi kalau seandainya itu untuk urusan sepele gitu ya. Karena nanti akan mengurangi makna sumpah itu. Urusan sepele kadang-kadang pakai bersumpah. Contoh begini, seorang suami ditakoni bojone, "Mas kok telat?" Biasanya ngomongnya nopo? Pulang kerja kan terlambat nih ceritanya. Terus ditakoni mbek bojone, "Mas kok telat?" Biasanya ngomongnya apa? Rapat. Bojone gak percaya. "Mosok?" Nah, gitu kan. "Mosok?" Wallahi aja. Akhirnya muncul kata wallahinya itu untuk memberikan penguatan kepada si istri tadi itu. Makanya saya jarang sumpah saya jarang bersumpah. Ditakoni bojo telat, apa macet ya? Memang macet, saya enggak perlu meyakinkan istri saya. Ngapain saya perlu yakinkan? Bu, begini, kalau seandainya ada orang sama-sama bersumpah, podo ngotote ya. A bersumpah, B bersumpah, podo ngotote. Pertanyaannya, sumpahnya siapa yang dipakai? A bersumpah, B bersumpah, podo ngotote. Sumpahnya siapa yang dipakai? Sumpahnya siapa Bapak Ibu? Sumpah yang pertama, sumpah yang lebih dulu. Contoh begini ya, biasanya ibu-ibu kalau ke pasar kan naik belanja kan mungkin ada susuk. Tahu susuk ya? Kalau Surabaya basa susuk, niki basa napa? Susuk nih. Kembalian itu loh. Napa? Susuk nggih, susuk. Jare sing dodol wis rumangsane disusuki. Lah jare sing tuku gorong disusuki. Padha-padha ngotot, akhirnya yang jual ngomong, "Demi Allah wis tak susui." Jare sing tuku, "Demi Allah gorong disusui." Nek padha ngotote ngeten sing pundi yang dipakai? Yang mana yang dipakai? Bapak Ibu, kalau ada dua orang sama-sama bersumpah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, maka sumpah yang dipakai adalah sumpah yang pertama. Bisa difahami? Nek sing disian sing dodol, maka yang dodol itu yang harus dipakai sumpahnya. Loh tapi dia bujuke Pak, buktinya tak buka dompetku gorong disusui ya aku Pak. Kalau itu maknanya berarti kan dia berbohong. Ya kalau dia berbohong ya urusannya dia sama Allah. Tapi sebagai pembeli kita secara hukum fikih ya, karena si penjual sudah ngomong demi Allah, disian sing tuku loh ya, disian sing dodol, maka yang beli ya wis lah ya apa maneh wis kadung dek ngomong sumpah lah ya demi Allah. Nah, misalnya wis tapi aku urung rumangsa dikeki iki Pak.
Susunya gorong dikei, tapi yang jual sudah ngomong demi Allah dulu. Maka yang beli ya wes sudahlah, ya pomane. Berarti kan dia sumpahnya bohong, Pak. Iya. Kalau bohong gimana, Pak? Ya dia yang berdosa. Bapak Ibu, saya pernah ditanya jamaah, Pak, apa hukumnya Pak bersumpah pakai Quran? Tahu ya? Pakai Quran. Biasanya sumpah apa itu, Pak? Sumpah jabatan. Saya bilang sumpah itu tidak perlu pakai Quran, tidak apa-apa. Cukup demi Allah. Cukup itu aja. Tapi biasanya di Indonesia ini kurang mantep ya. Demi Allah itu saya kurang. Pakai ndukure pakai Quran. Itu pun kadang-kadang ya si rodo gimana, Pak? Wis disumpah pakai Quran kadang-kadang ya si tidak sesuai dengan sumpahnya. Oh, ya, itu sebetulnya kalau Indonesia pakai Quran itu ya hanya untuk apa ya, menguatkan saja. Padahal saya bilang kalau sumpah itu cukup demi Allah, sudah cukup saja ya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apa hukumnya kalau saya bersumpah kemudian saya melanggar sumpah saya? Berarti kan ada orang melanggar sumpah kan? Kalau ada orang bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka ada kafaratnya. Ada kafaratnya. Nanti dicek di surat Al-Maidah ya. Jadi kafarat sumpah itu ada 4. Kalau saya tadi bilang kafarat, panjenengan ngerti enggak? Artinya kafarat itu apa? Denda. Jadi kalau ibu bapak bersumpah kemudian tidak memenuhi sumpahnya, maka itu ada dendanya, ada kafaratnya. Ya, kafaratnya ada 4. Ya, ini urut. Maksudnya urut begini, kalau tidak bisa nomor 1, nomor 2. Kalau tidak bisa nomor 2, nomor 3, baru nomor 4. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah memberi makan orang miskin, 10 orang miskin. Ya. Nanti dicek di surat Al-Maidah surat 5 yang bawa Quran ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukum billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak ya, memberikan denda atau kafarat atas sumpah yang tidak kita sengaja, billaghwi. Tetapi Allah akan memberikan kafarat atau ada kafaratnya sumpah manakala memang kita mensengaja bersumpah ya. Fakafaratuhu, dan kafaratnya seandainya jenengan tidak tepati, 1, it'amu asyaratu masakin, memberi makan berapa? 10 orang miskin. Di sini dikatakan begini, it'amu asyaratu masakin. Jangan diberikan orang kaya. Loh Pak, mosok diberikan orang kaya? Loh, tidak boleh. Ini ayatnya 10 orang miskin. Karena di bagian tertentu kita boleh memberikan kepada orang kaya. Misalnya apa? Misalnya hadiah. Apalagi? Akikoh misalnya ya. Akikoh itu boleh diberikan orang kaya, tidak apa-apa. Mau sak gang ngono kan wonge campur-campur toh, ono sing melarat, setengah sugih, ono sing sugih. Kalau itu akikoh boleh diberi semua ya. Saya mumpung eling masalah akikoh ya, saya mumpung ingat ya. Pak, Bapak Ibu, akikoh itu kalau perempuan berapa? Kambingnya 1. Kalau laki-laki 2. Oke, sampai sini paham ya? Nek wedok 1, nek lanang loro. Oke. Panjenengan ini punya anak perempuan, berarti akikohnya berapa kambingnya? 1. Tapi menggonjenengan ini blater, ngerti blater ya? Ngerti blater? Koncone akeh. Akhirnya anaknya wedok saking senenge ngundang sak kecamatan. Saya ingin tanya, kambingnya berapa? Oh 1 nih Pak, sunahnya 1. Nek 1 ngundang sak gang. Wong anak emang 1 ngundang sak kecamatan. Kalau begitu gimana? Boleh nggak potong kambing 10? Ya boleh. Kan yang diundang sak kecamatan. Nggak boleh Pak, sunahnya 1.
Ini cara ngomong, cara mikir hadis begini Bapak Ibu ya. Kalau ibadah itu berkaitan dengan manusia secara langsung, itu boleh ditambahi, boleh dilebihi. Paham ya? Sekarang saya ingin tanya, zakat itu berapa kilo sih? Hah? Medit sama ini gue baru. Lu iya toh. Saya ingin tanya, nek jenengan zakat 10 kilo boleh apa enggak? Hah? 15 kilo boleh apa enggak? Kenapa? Karena zakat itu tidak berkaitan langsung dengan Allah, tetapi dengan boleh ditambahi, boleh dikurangi sesuai kemampuan kita, ya. Tapi kalau sholat kan hubungannya langsung sama Allah, enggak boleh loh ya. Ditambahi apa mana dikurangi gak oleh. Sholat asar 4 rakaat gak kuat Pak 3 rakaat aja gak boleh, karena ini urusannya langsung dengan Allah. Sampai sini paham ya? Nah, jadi kalau jenengan gak oleh Pak iki akikah siji Pak, mentang-mentang siji enaknya siji ya diundang sagang wae. Sekarang tanya, jenengan mau akikah kemudian tadi kan beli kambing 1 terus ditambahi ya misalnya iwak ayam ngono, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ya boleh. Karena apa? Ada di antara para undangan itu sing gak gelem mangan kambing toh. Yang penting kambingnya sudah dibeleh, sudah dibagikan ya. Terus kalau mau ditambahi ayam, mau tambahi sapi, daging sapi enggak masalah. Sekarang saya ingin tanya, saya balik, boleh nggak jenengan akikah, undangannya akikah, ditulisi akikah, terus sing metu ndok, boleh apa enggak? Sing metu kan ndok. Saya bilang kalau begitu nanti kalau dikritik jangan marah loh ya. Apa mana jamaahnya pinter bang ya. Jari akikah sing metu kok ndok. Dia sing ngomong ini bener apa salah? Lu ya bener, wong undangannya akikah. Nek kepingin ngono carane undangannya apa tulisannya? Ya syukuran ae, nek syukuran sakarepe. Masih ndok dibagi 4 ya gak apa-apa. Wis ndok dibagi 4. Saking senenge gitu loh ya, enggak apa-apa syukuran. Kembali kepada ini ya, kepada sumpah. Jadi yang pertama memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua adalah aukiswatuhum, atau memberi pakaian. Berapa orang? 10 orang juga. Au tahriru raqabah. Tahriru raqabah itu sudah tidak ada sekarang. Apa itu? Memerdekakan budak, sudah tidak ada. Kalau tidak ada, fasiyamu salasati ayyam, maka berpuasa selama 3 hari. Dzalika kafaratu aimanukum idza halaftum. Itulah kafaratnya sumpah jika kamu menyelisihi. Karena itu Bapak Ibu saya sarankan kalau tidak terlalu penting jangan bersumpah. Ya, karena berat. Karena Anda kalau melanggar sumpah ada kafaratnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau panjenengan bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan, itu hukumnya harus dibatalkan. Loh, jadi saya batalkan Pak? Iya. Tapi ada kafaratnya Pak. Loh iya ya Anda membatalkan. Contoh begini ya. Mohon maaf saya tidak nyinggung takmir ya. Jenengan takmirnya Pak Sugeng ya. Ini Pak Sugeng ya Mas. Saya kok lupa Pak Sugeng. Ada orang bersumpah ini. Wallahi demi Allah, selama Pak Sugeng jadi takmir di sini saya tidak mau datang pengajian, misalnya mana ya. Bersumpah begitu, mungkin tidak suka sama Pak Sugeng. Wallahi demi Allah, pokoknya kalau selama takmir Pak Sugeng aku tidak mau ngaji. Orang kalau bersumpah seperti itu tidak boleh. Tidak boleh bersumpah seperti itu. Lantas bagaimana Pak? Harus dibatalkan. Iya, kudu dibatal no. Berarti saya kan bayar kafarah Pak. Lah iya wong sampean kadung bersumpah. Ya. Termasuk ibu-ibu kan ngomong ini. Biasanya ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Wallahi demi Allah, saya tidak akan masuk ke rumahnya. Ini bertetangga misalnya ya. Bertetangga mungkin karena jengkel begitu, karena tadi kan bilang jengkel, marah begitu ngomong ini. Wallahi demi Allah, saya tidak akan mau ke rumahnya. Suatu ketika orang ini ada musibah.
tonggo-tonggo kan teko toh. Tonggo-tonggo teko. Nah, tonggone sing ngomong, "Mbak Yu, sampe gak rono ta?" Dalam hati dia bilang apa? Aku wis kadung sumpah ya. Wis kadung sumpah gak ke rumahnya. Maka kalau itu terjadi, Islam mengatakan wajib dibatalkan. Jadi orang kalau bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan itu wajib dibatalkan. Terus gimana Pak? Ya bayar kafarat iya. Terus kalau saya tidak bayar kafarat bagaimana? Ya berdosa. Karena itu saya ulang kembali Bapak Ibu, jangan sering-sering bersumpah. Bersumpahlah sesuatu yang betul-betul harus perlu bersumpah ya. Dan sumpah itu Bapak Ibu harus dengan nama Allah. Tidak boleh dengan nama yang lain. Bapak Ibu saya katakan begini ya. Dulu ketika Nabi dari Mekah ke Madinah ya, hijrah ya, saya ingin tanya, di Madinah ketika itu agamanya orang-orang apa? Nabi kan baru masuk ke kota Madinah toh, hijrah kan? Nah di Madinah sudah banyak orang. Itu dulu agamanya apa Pak di Madinah itu orang-orang itu? Hah? Ada Majusi, Yahudi, Nasrani, bahkan orang yang tidak beragama ya banyak. Maka ketika Islam datang, mereka itu kan sedikit demi sedikit masuk Islam, betul kan? Orang yang baru masuk Islam namanya apa? Orang yang baru masuk Islam namanya apa? Mu'allaf. Nah orang-orang mu'allaf yang di Madinah itu ya toh, ketika baru masuk Islam itu masih seringkali ingat-ingat tradisi kebiasaan agama masa lalunya ya. Mereka masih sering membangga-banggakan hari Sabtu misalnya, padahal kan kita punya hari Jumat, tapi mereka masih ingat hari Sabtu itu. Termasuk kalau bersumpah mereka itu masih menyebut nenek moyangnya, itu begitu. Karena itu Islam datang untuk melarang. Kalau kita bersumpah harus pakai nama Allah. Wallahi, tallahi, demi Allah dan begitu. Mereka itu kadang-kadang masih demi Lata, demi Uzza, begitu. Akhirnya Islam datang melarang. Jenengan pernah dengar kata-kata Quran ya, udkhulu fissilmi kafah. Pernah dengar ya? Kenapa muncul ayat itu? Karena mereka yang sudah masuk Islam, ya masih baru sih, baru masuk Islam, itu kadang-kadang masih ingat-ingat masa lalunya gitu loh. Karena itu disuruh masuk Islam secara kafah. Sampai sini paham? Bu, kecepatan mboten? Mboten nggih, saya lanjutkan. Tadi saya bilang kalau orang bersumpah itu kan ada kafaratnya, betul? Sekarang apakah maksud saya bersumpah terus dilanggar gitu loh ya? Apakah ada Pak saya bersumpah terus yang ketika saya langgar tidak ada kafaratnya? Ada apa tidak? Ada. Ada dua. Jadi orang bersumpah kemudian ketika dilanggar atau dia tidak melakukan ya, itu tidak ada kafaratnya. Yang pertama kalau dipaksa ya. Jadi kalau dipaksa, orang dipaksa bersumpah, ayo kamu bersumpah demi Allah, tapi dibawakan pisau, ayo apa caranya gitu ya kan? Itu yang pertama. Jadi orang bersumpah di dalam tekanan atau di bawah tekanan itu tidak ada kafaratnya. Yang kedua, jika dia iringi dengan kata-kata insya Allah. Kalau diiringi dengan kata insya Allah itu tidak ada kafaratnya. Cuman masalahnya begini Bapak Ibu, di Indonesia, oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu, insya Allah itu artinya apa sih? Insya Allah artinya apa? In artinya apa? Ini bahasa Arab loh ya. In artinya in. Jika sya'a artinya apa? Menghendaki. Allahu Allah. Berarti insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Sampai sini jelas ya? Nah, cuman masalahnya di Indonesia ini seringkali kata insya Allah ini dimaknai bukan insya Allahu, tapi mungkin insya yang lain gitu. Nek basa kasare gini, kalau di Surabaya loh ya, itu seringkali dibuat apa pemanis bibir, abang-abangnya lambe. Di sini apa Pak bahasanya Pak? Engko ojo lali teko insyaallah. Nah, tapi gak teko ngomong ngono. Kok gak teko? Lah aku lagi ngomong insyaallah.
Jadi kata insya Allah itu dijadikan modal untuk melakukan pembenaran yang semestinya dia sendiri yang melakukan, bukan Allah yang menghendaki. Contoh begini, ini pengajian ada grupnya enggak? Ada. Takmirnya ngomong, "Colali dino Ahad tanggal 5 pengajian ya." Ono sing nyaut teko. Ono sing nyaut di grup, insya Allah. Insya Allah. Insya Allahnya ini bener apa salah sih? Ngomong insya Allah, nulis insya Allah bener apa salah sih? Betul. Tapi harus kita cek insya Allah yang seperti apa ini. Begitu mau berangkat ke sini ya, mau berangkat kan sudah ngomong insya Allah. Ternyata mules Pak, wetenge mules. Nah, lek wetenge mules kemana ini Pak? Kamar mandi kan? Karena dia sakit sampai setengah jam gak metu-metu. Akhirnya kan dia terlambat ke pengajian ini. Wes gak enak, wes telat, pemane suwe sampai 45 menit misalnya. Akhirnya dia tidak datang. Maka tidak datangnya tadi betul sesuai dengan yang dia ucap. Apa itu? Insya Allah. Tapi kan Allah tidak menghendaki. Saya sakit, saya tidak bisa datang. Begitu mau datang kan sudah kadung nulis insya Allah dah. Begitu mau datang ternyata kolesterolnya kambuh. Dibuat jalan aja sakit. Ini insya Allah betul. Kalau seperti itu dia tidak datang, tidak ada kafaratnya. Ya tidak ada kafaratnya. Tapi kalau ngomong ini budal enggak, enggak, masih yang ngomong insya Allah itu ada kafaratnya loh ya. Makanya mending Anda tidak usah ngomong gitu. Karena ada kafaratnya. Karena apa? Insya Allah itu bukan karena Allah yang menghendaki, tapi Anda sendiri tadi. Lihat kan? Budal enggak. Enggak itu kan bukan insya Allah namanya. Begitu ditelepon sama takmirnya gitu, jadi ngomong insya Allah, tak delok sampai kok gak ketok, sampai buyar pengajiannya sampai gak teko. Iya aku memang gak teko. Aku ingin ngomong insya Allah lah. Itu yang seringkali dijadikan senjata. Padahal yang seperti itu tidak boleh. Ya. Kecuali memang betul. Pak RJ WA saya, Pak ngisi pengajian. Saya jawab siap insya Allah. Tapi kan saya datang kan? Telat pun saya datang karena saya memang sudah ngomong insya Allah. Kalau saya sampai tidak datang, saya kena denda. Bukan denda bayar loh ya, ini kafarat dari Allah karena saya berjanji. Apalagi ditunggoni jamaah, maka saya bilang terlambat tetap saya datang. Ya karena terlambat bukan kesalahan saya sendiri. Tadi saya mau belok, mau lurus ternyata nganan saya melebut tol. Kayak etole gak ono pisan. Bingung aku mau. Akhirnya cari etol dulu. Jadi sing gare suwe ku mau. Saya mohon maaf ya. Karena saya sudah memang mau lihat lewat bawah karena etol saya gak ada gitu loh. Tapi karena kebablasan munggah ditakoni dulu etole gak ono. Akhirnya aduh ya opo iki akhirnya mau pasang tadi tuh beli di aplikasi kesuwen. Akhirnya saya jalan. Mergone isu golek uang sing dodol ya angel. Akhirnya ono nang pojokan itu. Saya jalannya keliru tadi. Ke kiri mestinya nganan. Waduh tambah suwe ya wes sudah. Tapi bismillah, tapi karena saya sudah bilang insya Allah saya mesti datang. Kalau tidak saya kena kafarat. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ulang kembali, silakan Anda bersumpah tetapi untuk urusan yang penting-penting saja ya. Kalau tidak nanti itu akan ada kafaratnya jika Anda membatalkan. Yang kedua, jika itu ada kebaikan yang Anda tinggalkan, maka harus dibatalkan, termasuk wasiat. Kalau wasiatnya itu jelek, tidak perlu dikerjakan. Kadang orang takut dengan wasiat. Pak, ini wasiatnya orang yang mati, Pak. Loh, didelok dhisik. Nek wasiatnya bener kerjakan. Kalau wasiatnya jelek, tidak. Ada orang ngomong begini Pak, mungkin karena saya ulang kembali ya, mungkin benci sama takmir masjidnya. Rumahnya itu jajar masjid Pak. Ngomongin ngene, nak, engko nek emak mati, ojo sampai omah ki didolang masjid. Ngono iki bener apa salah sih? Omah jajar masjid loh ya. Nggak boleh ngomong begitu. Kalau dia muslim tidak akan. Jajar ngene loh ya. Tapi alhamdulillah sekarang terbeli Pak itu. Ya. Dulu kan begini, kacek dewe 10 juta mau dijual ke orang lain. Padahal jadil masjid ya. Akhirnya saya diminta takmir untuk negosiasi Pak.
Akhirnya diberikan. Saya bilang, Bu, jenengan selisih 10 juta, mungkin dapat uang cash 10 juta. Tapi kalau ibu sebutkan nanti angka 10 juta itu memang untuk harga untuk masjid, saya bilang tetap, cuman ini menjadi jariah panjenengan. Gelem akhirnya. Jadi memang dia akadnya 10 juta Pak untuk jariah masjid, tidak dapat uang cash kan, tapi dia dapat jariah. Akhirnya jadi Pak sekarang. Akhirnya masjid tempat saya itu agak lebar sekarang. Jajar tembok Pak, awalnya tidak mau dijual itu Pak, tidak mau dijual ke orang lain aja. Nah, sampai sini paham? Oke, itu yang pertama. Mungkin aku ngomong tok sampai nggak takolan. Saya batasi aja ya. Yang kedua tentang nadar. Pernah nadar ya? Nadar itu apa sih Pak? Bu, nadar itu apa sih? Nadar adalah ya janji. Jadi nadar itu adalah melakukan amalan yang sunnah menjadi wajib. Jadi mewajibkan amalan yang sunnah, itu namanya nadar. Contoh begini, ada orang sakit-sakitan, kemudian dia nadar, engkau nek waras loh ya, aku tak tuku kipas angin, tak dekek masjid Mujahidin. Pertanyaannya, kapan dia beli kipas angin? Nek waras, ya kan? Nek gak waras, nek tambah loro, ya enggak kan begitu kan? Jadi sebetulnya ngasih kipas angin itu kan sunnah kan, siapapun dan kapanpun boleh. Tapi karena dia sudah nadar, maka yang hukumnya sunnah tadi menjadi wajib. Makanya nek waras kudu tuku kipas angin, nek enggak kena kafarat. Nah kafaratnya nadar itu sama dengan kafaratnya sumpah. Jadi kalau Anda nadar kemudian tidak dilaksanakan, maka kafaratnya sama dengan kafarat sumpah ya. Tetapi ada hadis, dan ini hadisnya banyak. Hadisnya itu seringkali nyindir Pak, nyindir kita ya. Apa yang disindir dalam hadis ini? Kata Nabi, orang yang nadar itu biasanya orang, pernah dengar hadisnya? Orang yang nadar itu biasanya orang pelit, orang medit. Kenapa? Karena nadar itu Bapak Ibu tidak bisa mengubah sesuatu. Ono wong ngomong ini, nak rungono ya, ibumu lorong, kok nek ibumu ibumu ku bek menawa iso waras, ibu kate nyumbang kipas angin. Logika yang dibangun sama ibu tadi, barangkali nek awak dhewe punya kerentek hati nyumbang masjid sing awale loro dadi waras, kan begitu kan? Padahal tidak ada Bapak Ibu. Nadar itu kata Nabi tidak bisa mengubah sesuatu. Dan Nabi mengatakan orang yang nadar itu tiada lain kecuali orang yang pelit ya. Karena itu ya kita juga sama dengan sumpah, jangan sering-sering nadar. Tapi kalau saya nadar boleh apa tidak Pak? Ya boleh, cuman harusnya diapakan? Harus ditepati, jangan sampai tidak ditepati. Engko nek aku bayaran, katanya nyumbang nang masjid misalnya ya 1.000, engko nek bayaran. Lah, itu kan namanya sudah janji kan. Janji itu harus ditepati. Nah, kalau tidak bagaimana? Ya tetap berdosa. Maka saya bilang tadi kafaratnya nadar itu sama seperti kafaratnya sumpah ya. Karena itu jangan sampai kita ini sering-sering nadar. Karena nadar itu tidak akan mengubah ya. Tidak akan mengubah sesuatu. Bek menawa aku duwe nadar ngene engko dadi ngene, ndak ya. Tidak. Tapi saya ingin nadar Pak, ya monggo. Karena nadar itu baik. Cuman saran saya kalau panjenengan nadar tolong diukur mampu apa tidak jenengan nadar ini ya. Khawatir saya jenengan kadung ngomong terus tidak. Pak, boleh tidak saya berdoa Pak kepada Allah? Doanya seperti apa? Ya Allah. Jadi doanya kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau saya begini, saya mau begini. Silahkan.
Anda sudah berjanji kepada Allah loh ya. Sedangkan Anda berjanji kepada orang aja harus ditepati, apalagi berjanji kepada Allah ya. Nah, cuman tadi saya katakan bahwa Nabi bilang jangan sering-sering kita nadar. Kenapa? Karena orang nadar itu tiada lain kecuali orang yang pelit ya. Dan nadar itu kafarahnya sama dengan kafarat sumpah. Dikatakan di dalam riwayatnya Uqbah, an Uqbah bin Amir an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadri kafaratul yamin. Jadi kafaratnya nadar itu sama dengan kafaratnya yamin. Yamin itu adalah sumpah ya. Ono wong tuku motor anyar ngomong ini. Biasanya nang masjid kene mlaku. Tuku motor ngomong ngene. Pokoknya enggak, aku nek iso tuku motor tak gawe nang ngene masjid. Maka Anda itu namanya nadar, harus dipakai. Kalau tidak, Pak, ya berarti Anda melanggar nadar jenengan. Gimana, Pak? Ya dibatalkan dengan kafarah, ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Bapak Ibu ada pertanyaan? Bu ngerti mboten nggih yang saya sampaikan tadi? Paham, Bu? Oke, Bapak ada pertanyaan? Biasanya apa, Pak, yang sering dijadikan nadar itu apa biasanya? Biasanya apa, Bu? Orang sakit tadi ya kan? Kemudian ya janji-janji begitulah. Karena itu saya ingin katakan begini, nadar maupun sumpah, kenapa Islam memberikan aturan supaya kita tidak main-main? Karena begini Bapak Ibu, hukum itu sebetulnya kan ada batasannya ya. Kita tidak boleh melanggarnya. Ini misalnya batunya di sini, dilanggar. Tapi bagaimana jika kita melanggar, Pak? Nah, itu kembali kepada masing-masing. Dalam kehidupan sosial Bapak Ibu, ya ini saya ngomong rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau S merah itu artinya apa? S warnanya merah, berhenti. P merah, dilarang parkir. Tapi dalam fakta sosial itu kan ada. Bus tulisannya S, nangis sore malah mobil. Bahkan saya sangat tertarik Bapak Ibu. Ada sebuah kampung ya, sebuah kampung. Mergo gange gak rada ombo, gak ombo. Di sini kan gangnya lebar-lebar ya. Karena di Surabaya itu gangnya gang sempit-sempit. Itu ada RT yang punya peraturan. Tapi menurut saya peraturannya bagus ya. Peraturannya apa? Siapkan garasimu sebelum membeli mobil. Bagus enggak itu? Bagus itu. Akhirnya adalah spanduk di gang itu, Pak. Siapkan garasimu sebelum membeli mobil. Bagus apa tidak tuh? Bagus itu. Tapi faktanya Bapak Ibu kadang-kadang nangis sore kok ana mobile. Padahal spanduknya siapkan garasimu sebelum membeli mobil. Ternyata di bawahnya spanduk ono mobil. Iya apa kira-kira, Pak? Kira-kira gimana itu? Iku lak kira-kira ngomong gini, jarine apa pengurus iki wong iki karepe apa kan begitu. Itu lak niatnya kan memang apa? Niat sengaja kan, ingin melanggar aturan itu kan. Tapi memang begitu aturannya itu. Karena memang begini Bapak Ibu, kita itu nanti di dunia ini, kita di dunia ini kan sedang menjalani sebuah proses. Hasil dari proses ini akan dituntaskan, dihitung oleh Allah nanti di akhirat. Betul apa tidak? Kita ini di dunia ini sedang melakukan sebuah proses. Hidup itu nanti, ujungnya itu nanti, kalau kita berkeyakinan ya. Karena begini Bapak Ibu, di dunia ini ada orang yang beragama. Jadi sebetulnya di dunia cuma 3. Orang yang beriman, orang yang pura-pura beriman, namanya apa Bu? Pak? Hah?
munafik ya dah. Yang ketiga orang yang tidak beriman. Ya kelompok orang tidak beriman ini macam mana? Ono kafir, tidak beragama dan sebagainya, atau ateis ya dah. Di belahan dunia ini Bapak Ibu, kalau kita di sini kan di Indonesia kan memang undang-undang kita mensyaratkan orang beragama, betul ya? Orang yang tidak beragama disuruh kemana Bu? Keluar dari Indonesia kan begitu. Tapi di belahan dunia sana Bu, ada orang yang tidak beragama. Bahkan mereka menganggap hidup ini ya selesai di sini, mati selesai. Padahal sebagai Muslim tidak. Kita ini akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan begini Bu. Domba, tahu domba ya? Domba itu kan ada yang ada tanduknya, tapi juga ada domba yang tidak ada tanduknya. Lah domba yang tidak ada tanduknya ketika di dunia ini kan mesti ditanduk sama siapa? Saya ulang kembali, domba itu kan ada modelnya yang punya tanduk sama yang tidak punya tanduk. Sampai sini paham? Lah domba yang tidak punya tanduk itu akan diapakan sama yang punya tanduk? Akan selalu ditanduk. Apakah dia bisa balas? Di dunia tidak bisa. Nanti di akhirat hewan pun akan diberi kesempatan untuk membalas apa yang ketika di dunia belum sempat dia lakukan. Itu hewan lah ya. Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, jangan sampai kita ini seperti digambarkan oleh Nabi, orang-orang yang muflis. Tahu muflis? Orang yang bangkrut. Maka Nabi bertanya kepada sahabat, hei para sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu? Oh, sahabat ngomong muflis itu bahasa Arabnya bangkrut. Maka mereka gampang ngomongnya, yaitu orang yang awalnya kaya, punya banyak modal, jatuh miskin, melarat. Kata Nabi bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang ketika di dunia datang dengan amal A, B, C, D, E sampai Z, gitu. Kemudian ketika di dunia dia juga menyakiti tetangganya, ya. Kemudian apa nggih? Pokok ada hubungannya dengan tetangga, bermasalah dengan tetangga. Itu nanti kalau tetangganya tidak ridho, nanti akan diminta ketika di akhirat. Mungkin ketika di dunia dia tidak bisa minta, tapi nanti di akhirat akan diberikan oleh Allah. Kalau sudah seperti itu, kita mungkin masih punya pahala, pahala kita diberikan kepada yang bersangkutan. Kalau pahala kita sudah habis, ya dosa dia diberikan kepada kita. Maka Nabi menggambarkan itulah orang yang bangkrut. Maka saya berharap jangan sampai kita ini kepedean. Rumangsane ketika di dunia ibadahnya sudah banyak, tapi begitu di akhirat dihitung-hitung total jenderal bukan kurang Pak, minus malah. Kenapa? Karena kita masih punya banyak tanggungan A, B, C, D, terutama kepada sesama manusia. Bapak Ibu saya ingin katakan ya, kalau panjenengan bermasalah dengan manusia, itu hakul adami, itu tidak bisa tuntas kita minta ampun kepada Allah. Tidak bisa. Tuntasnya kapan? Ya diselesaikan kepada yang bersangkutan. Oh mari teman-teman ambil uang jotos-jotosan mlebu masjid, minta ampun kepada Allah. Diampuni apa tidak? Diampuni apa tidak? Lihat tidak. Jenengan harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Karena jenengan bermasalah dengan sesama manusia. Jangan sampai terus minta ampun kepada Allah, tidak bisa. Termasuk duwe utang loh ya. Ojo duwe utang gak iso bayar terus masuk masjid sini. Ya Allah ampuni ya Allah. Enggak boleh. Saya mumpung ingat masalah utang ya, begini. Utang itu kan ada dua ya. Sing utang ambek sing ngutangi. Bagaimana sikap keduanya ini? Begini. Kalau Anda punya utang, misalnya janji sama orang tanggal 10, tanggal 5 sudah punya, bayar. Ojo ngomong ngene. Kan janjinya tanggal 10 Pak, saiki sik tanggal 5, engko ae Pak. Akhirnya pada tanggal 9 duit katut, ora iso bayar. Gitu. Yang kedua, bagi yang ngutangi bagaimana? Kalau janjinya tanggal 10, ini biasanya loh ya. Tanggal 8 wis ditelepon, Bu, aja lali loh ya. Rong dino ngkas. Ndak boleh begitu itu. Kapan panjenengan boleh telepon? Kalau sudah tanggal 11. Lo kan janjinya tanggal 10.
Tanggal 10 gak bayar, tanggal 11 ditelepon. Ojo sih tanggal 9 ditelepon, Bu, kurang sedino. Bu, kurang setengah dino, gak boleh. Nah, kalau dua-duanya ini paham tentang hukum hutang kan enak. Sing utang segera bayar, sing ngutangi memberi tempo. Enak kan? Masanya kan tidak, Pak, di dunia ini kan kadang tidak begitu, ya. Sing ngutangi kepinginnya mundur-mundur. Nah, sing ngutangi kepinginnya gendang bayar. Nah, kalau memang enaknya begitu kan enak toh. Sama-sama tahu hukumnya kan enak. Masalah itu akan muncul jika masing-masing tidak tahu hukum atau memang tidak mau tentang hukum. Nah, karena itu saran saya Bapak Ibu, urusan manusia sesama manusia itu tidak bisa tuntas di dunia ini. Nanti akan lanjut sampai di akhirat. Karena itu mumpung jenengan masih hidup di sini, kalau masih punya sangkut paut dengan sesama manusia, segera diberesi. Kalau tidak, nanti siapa yang memberesi itu? Ya ahli warisnya, ya ahli warisnya. Saya pernah ditanya begini, sering ini saya pertanyaannya. Pak, kalau ahli waris, orang yang mati meninggalkan warisan, itu kan penghitungannya sudah jelas. Laki-laki 2 kali bagian dari perempuan, oke. Tapi sekarang Pak, kalau yang ditinggali itu utang, ya apa cara bayarnya? Jadi ada orang meninggal tapi warisan itu bukan harta, hutang. Cara bayarnya ya apa? Apa sama seperti pembagian waris tadi? Oh tidak. Tetapi siapa yang punya kemampuan untuk membantu. Contoh begini, saya laki-laki, adik saya perempuan, ibu saya ninggalin utang, terus ngomongin, adik saya perempuan ngomongin, Mas, sampe kan lanang Mas, sama yang bayar 2 kali lipat loh ya. Tidak begitu. Kalau utang loh ya, kalau utang siapa yang punya kemampuan lebih, walaupun dia perempuan, kalau misalnya ngomong, wes Mas, santai, tak tutup, boleh, tidak apa-apa. Sampai sini paham? Jelas? Oke. Ada pertanyaan atau sudah cukup Pak Sugeng? Sampai jam berapa saya? Masih ada waktu. Kalau ada waktu tak terus no. Ada tanya jawab? Oke, siap. Saya lanjutkan. Saya ulang kembali. Tadi bab sumpah sudah paham? Bab nadar sudah paham? Saya lanjutkan. Bab yang penting tadi. Apa itu Bapak Ibu? Hidup ini proses. Saya ingin katakan begini, jangan sampai kita ini merasa, oh ya wis Pak, mari ngono wis mari, tidak. Karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Saya beri contoh begini ya. Saya tidak tahu kalau di sini ya. Kalau di sini kan rumahnya lebar-lebar ya. Kalau di Surabaya itu mepet-mepet Pak. Saya ingin tanya begini. Ada orang bangun rumah satu lantai, sama satu lantainya lah. Tapi karena dia ini kebutuhan, mungkin nambah anak, apa mantu dan sebagainya, akhirnya dia naik. Ngerti maksudnya naik? Ditinggikan 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Pertanyaan saya, boleh apa tidak? A, B. Awalnya sama-sama 1 lantai. Rumahnya, ini ngomong rumah Surabaya ya, sing rumahnya padat-padat, kan mepet tembok toh. Kemudian karena kebutuhan, ya, maka si B ini menaikkan rumahnya menjadi 3 lantai. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, duit dewe ya gak apa-apa. Tapi pertanyaannya, seringkali kita lupa, kita ini asal membangun. Pernahkah terbayangkan di pikiran kita, adakah dampak negatif dari pembangunan rumah kita ini? Kira-kira 1 lantai, dinaikkan 3 lantai. Kira-kira faktor negatifnya apa untuk rumah yang 1 lantai ini? Apa kira-kira? Kira-kira apa? Anu Pak, retak-retak Pak. Pasti diganti lah. Enggak, selain retak-retak apa? Ini kan 1 lantai, ini 1 lantai, terus diunggahno 3 lantai loh. Apa kira-kira ini nanti efeknya apa pada rumah yang 1 lantai ini? Apa kira-kira? Kira-kira. Terhalang apanya? Yang pasti cahaya matahari. Betul apa tidak? Pernahkah jenengan mikir itu? Gak ngurus Pak. Urusanku Pak. Tidak boleh loh ya. Tidak boleh.
harus ada kompensasi, mesti ini ngomong, minta izin kalau perlu ada kompensasi. Kenapa? Biasanya Pak lek ngene iki Pak, jemur pakaian ya, sedino sok garing. Mergo iki munggah 3 dina, 3 lantai, iki 2 dina gak garing-garing. Mergo apa? Gak kena srengenge. Oleh angin tok. Kate dintasi kedisian udan. Akhirnya gak garing-garing. Kalau seperti itu Anda bertanggung jawab terhadap sebelah ini. Kalau tidak, kalau orang ini dalam hati ya, waduh gara-gara ini, Anda berarti mendolimi sebelah Anda. Kalau ini tidak Anda tuntaskan di dunia, nanti di akhirat diminta. Makanya hati-hati. Termasuk kalau bangun talang, ngerti talang ya? Itu kadang-kadang kalau di Surabaya itu ono sing talange munggah nang kene, Pak. Ndak boleh loh itu. Saya ulang kembali Pak, ini ngomong Surabaya loh Pak, sing omahe sempit-sempit loh Pak. Nah kalau di sini kan si ombong-ombong ini insya Allah ndak nyampe lah ya. Jadi urusan dengan sesama itu harus baik. Niki mboten curhat ya, kalau di sini mungkin tidak. Termasuk jenengan kalau dengan sesama, kadang-kadang kan begini, urusan nyetel tip misalnya. Kan kita ini kadang-kadang tidak tahu toh. Yang diukur kan senengane dhewe to, nyetel tip buanter. Ditakoni lho, tipku dhewe, Pak. Ya memang sing ngrungokno sapa? Apa sampean tok, apa tanggane gak krungu? Kalau mengganggu itu tidak boleh. Dan itu nanti oleh Allah akan dikisos dan nanti di akhirat akan ditanya. Kalau Anda sampai mengganggu dan orangnya merasa terganggu, maka kalau dia tidak rela atas apa yang dia rasakan akan diminta nanti di akhirat. Karena itu mari ketika kita ini hidup bermasyarakat ini ya harus berusaha lah ya. Termasuk Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tidak boleh mengganggu itu terkait kalau di Surabaya ya. Itu kadang-kadang orang punya hajat itu Pak di jalan Pak. Di jalan itu nutup jalan maksud saya ya, di jalan nutup maksudnya. Kalau memang terpaksa boleh lah, tapi ojo suwe-suwe. Lo acaranya dino Ahad Jumat itu ditutup. Nah, celakanya begini Pak, ini celakanya di Surabaya ya. Ini gang 1, 2, 3, 4, 5. Yang punya hajat gang 1 Pak. Gang loro telu papat ditutup pisan itu Pak. Uang gale melbu. Kan kasihan itu. Jadi kalau memang terpaksa boleh, tapi ojo suwe-suwe. Jangan lama-lama. Ya. Biar nggak ganggu, karena mengganggu orang itu tidak boleh. Saya mohon maaf ya, saya ini kadang-kadang melihat begini, orang-orang Eropa Amerika, saya ngomong Eropa Amerika ya, itu kalau puter, jangan tahu tuh kalau orang kan pakai headset ya, itu artinya apa ya pakai headset itu? Kan di rumah dewe kan, artinya tidak mengganggu sekitar, ya kan? Mereka sangat menghormati privasi orang, padahal mereka bukan Muslim. Orang Eropa Amerika itu begitu. Bahkan menurut cerita anak saya Pak, jam 10 malam kalau kita masih muter tip itu Pak, polisi datang gitu Pak. Saya ngajak anak saya itu. Anak saya bulan baru pulang Pak, cuman 2 minggu di Indonesia. Itu cerita anak saya itu kalau di Jerman itu kalau ada sampai jam 10 malam masih terdengar dan tetangganya itu tidak setuju, setelah polisi datang, polisi bukan RT loh ya, polisi yang datang langsung dipenjara, saking menghormatnya. Cuma saya tanya apa terjadi, tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tahu hukum, masing-masing menghormati privasinya orang. Nah, cuma kalau kita di Indonesia ini kok ya wangel ya. Makanya saya mulai dari masjid ini, marilah jamaah masjid ini kan mulai dari yang kecil loh. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Intinya jangan sampai mengganggu orang. Karena apa? Ingat kalau orang itu nanti terganggu dan merasa terganggu, kemudian dia tidak ridho, dia akan punya hak kepada Allah untuk menuntut nanti di akhirat. Karena itu kalau jenengan selama ini di dunia ini kira-kira ada yang kurang, oh yo aku biar tahun duwe salah langsung. Kalau tidak nanti akan diminta di akhirat. Ya. Kalau panjenengan menghafalkan surat An-Naba, di penghujung surat An-Naba itu apa? Bunyi ayatnya apa? Adik-adik yang hafal surat An-Naba, di penghujung ayatnya wa yaqulul kafiru ya laitani, lanjutannya apa?
kuntu turaba. Mereka itu ingin supaya mereka mati jadi tanah saja. Jadi mereka tadi kan orang yang beriman, orang yang pura-pura beriman, orang-orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ini kepinginnya setelah tahu azab itu, kepinginnya kalau mati nanti wis jadi lemah ngono ae. Pikirnya kalau sudah jadi lemah itu nggak dituntut gitu, kira-kira begitu. Padahal tetap akan diadili oleh Allah. Yang jadi masalah ini yang nomor 2 ini Pak. Nek iki karuane beriman atau ki karuane tidak beriman. Yang ini loh Pak, yang tengah ini loh Pak. Ini orang yang pura-pura beriman. Kalau bahasa kita kan namanya orang munafik. Nanti dicek di Al-Baqarah ya. Di ayat surat Al-Baqarah 20 surat pertama itu membicarakan 3 kelompok manusia ini. Cuman masalahnya begini, 5 ayatnya cerita tentang orang beriman, gitu. 3 ayatnya itu cerita tentang orang-orang tidak beriman. 5 tambah 3 pinten? 8. Sisanya itu orang-orang ini banyak yang dibicarakan. Maka saya ingin tanya begini Bapak Ibu, jangan sampai kita kena penyakit yang nomor 2 ini, pura-pura beriman. Pura-pura beriman ini maknanya adalah kita ini nek jare wong Jawa iki anggang-anggang. Ngerti anggang-anggang ya? Apa indikatornya Pak orang yang pura-pura beriman ini? Kalau ibadah itu males, aras-arasen. Sekarang saya ingin tanya begini ya. Ini cerita sosial ya. Ada karyawan, ini karyawan. Kerja di sebuah perusahaan. Dia digaji oleh juragannya ini juragannya. Pertanyaan saya, ini boleh enggak sakare PD boleh enggak? Tekone, melbune dan sebagainya kan enggak boleh kan? Kalau tidak kan dipecat ya. Padahal dia hanya berkaitan dengan urusan dunia, gaji, hidup tidak, kesehatan tidak. Sementara kita ini Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh hidup kita ini kita pasrahkan kepada Allah. Maka ketika Allah minta kita melakukan sesuatu, kenapa kita tidak lakukan? Itu lek basa kasare kan gini, sampai niki lho jika macam-macam diminta untuk melakukan ini saja kok kita tidak mau, kan begitu kan? Itu artinya apa? Bahwa kita ini menyelisih apa yang seharusnya kita lakukan. Maka mudah-mudahan ngaji jenengan ini nek jenengan ngaji lah pun dangu toh. Artinya ilmu jenengan kan sudah tinggi toh. Saya cerita agak lama, ini cerita lama nggih. Tapi sering saya ceritakan karena apa? Saya merasa bahwa cerita ini menjadi sebuah semangat saya untuk belajar, untuk ngaji, terutama kepada para jamaah. Begini. Dulu ketika saya masih punya anak masih kecil ya, masih SD kalau ada salah ya. Kalau saya terawih kan saya keliling ya terawih. Itu anak saya ajak terawih tidak mau Pak. Enggak. Nanti kalau ayat terawih aduh jauh katanya. Terus saya bilang gini, engko lek mulai tak tukono terang bulan. Saya bilang, mulai ini tak tukono terang bulan. Kira-kira anak saya ikut apa enggak? Ikut apa enggak? Ikut. Berarti ikutnya karena apa Pak? Boleh apa tidak? Ya boleh karek cilik aja. Maka maksud saya, kalau kita di awal-awal ini Bapak Ibu hadirin sekalian, saya enggak tahu jenengan ya. Dulu orang itu selalu orientasinya begini. Kenapa Anda ibadah? Kepingin mlebu surga, betul nggak? Wedi neraka, lah ngono toh. Sama seperti anak saya tadi, kenapa mau terawih? Oleh terang bulan. Hanya sebatas itu, sedangkal itu. Apa boleh Pak? Tidak masalah di awal-awal. Maka sekarang saya ingin katakan, ini tiap bulan ya ngaji ini. Semakin lama harusnya semakin bagus iman Anda. Sehingga orientasi Anda beribadah itu bukan lagi surga atau neraka. Coba saya ingin tanya, jujur, jenengan ini ibadah gelem ngaji termasuk ngene iki mergo napa kira-kira tok? Kepingin mlebu surga. Betul ya? Kalau surga ndak ada. Enggak misalnya surga gak ono gitu loh.
Kalau kita sebagai muslim kan percaya surga ku ono. Misalnya surga gak ono, maka kita tidak perlu terus surga gak ono Pak, gak perlu ibadah Pak. Bukan itu. Karena itu kalau dulu ketika saya masih mondok itu begini Pak. Di pondok itu ada bacaan ya. Ya syair, namanya syair Abu Nawas. Pernah dengar ya? Di sini ada enggak syair Abu Nawas? Enggak ada ya, di Muhammadiyah kok enggak ono Pak. Enggak ono syair-syairan. Tapi di situ ada kata-kata Abu Nawas itu yang menurut saya apa ya? Agak cerdik lah ya. Saya ingin tanya, jenengan taunya Abu Nawas itu siapa tahu Bapak Ibu? Orang yang lucu begitu ya? Bukan loh ya. Dia tuh seorang mubaligh besar loh ya, di zamannya Harun Ar-Rasyid. Jadi ya kalau sekarang kira-kira kayak Ustadz Abdul Somad lah kira-kira ngono ya. Beliau tuh mubaligh tapi jenaka, lucu ya, dan pinter gitu ya. Salah satu di antara doanya Abu Nawas itu kan bunyinya begini, Ilahi lastu. Apa lanjutannya? Lil firdausi ahla. Itu Abu Nawas lo ngomong ngono ya. Kata Abu Nawas, saya ini tidak layak masuk surgamu. Sekarang kalau pertanyaan itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, pertanyaan begini, Bapak Ibu ini sudah layak tidak masuk surga? Halo Bapak Ibu, jenengan ini wis layak nama boten mlebu surga? OPD banget ya. Tapi boleh gak kepingin masuk surga? Ya boleh. Maksud saya mari kita imbangi dengan ibadah. Kenapa? Abu Nawas sendiri merasa tidak layak masuk surga. Apa kata Abu Nawas? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Saya, kata Abu Nawas, tidak layak masuk surga. Kenapa? Rumangsane ibadahnya kurang akeh. Lan jenengan wis akeh berarti ya. Sudah banyak berarti. Wis pede gimana? Tapi ada kalimat berikutnya kata Abu Nawas, wala aqwa alan naril jahimi. Tetapi kalau saya dimasukkan neraka, saya tidak mau, tidak kuat gitu maksudnya. Tentu Abu Nawas punya alasan kenapa masuk surga rumangsa gak pantes, mlebu neraka gak kuat. Apa? Dunubi mislu a'dadir rimal, kata Abu Nawas. Dosa saya ini seperti butiran-butiran pasir yang ada di padang pasir. Maksudnya apa? Banyak. Abu Nawas seorang mubaligh terkenal di zamannya, ngerumangsani tidak layak masuk surga, takut neraka karena dosanya masih banyak. Kalau kita bagaimana? Kita ini apa sudah layak masuk surganya Allah? Ya saya kembalikan kepada panjenengan. Silakan Anda merasa layak kalau memang Anda imbangi dengan ibadah. Nah saya khawatir begini Bapak Ibu, ibadah yang kita lakukan ini kan ada dua, diterima dan tidak diterima. Iya kan? Sekarang saya ingin tanya begini, ada orang kalau berdoa kan begini, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu artinya apa? Ada ngomong ini loh, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Artinya apa itu? Kok ono wong ngomong mudah-mudahan diterima, apa artinya? Gimana Pak? Lah ya, berarti kan ono sing diterima, ono sing gak diterima kan? Lah ya kan? Saya ulang kembali. Mudah-mudahan ibadah Bapak Ibu ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan. Berarti orang mesti diterima? Belum. Kenapa? Karena ibadah itu diterima syaratnya ada dua. Satu, ada unsur keikhlasan. Yang kedua, niatnya benar. Saya tidak tahu niatnya ngaji apa mboten. Saya tidak tahu niatnya jenengan ngaji ini niatnya sudah benar apa mboten. Saya tidak tahu. Ikhlas apa tidak? Kalau tidak, maka boleh jadi kebaikan kita ini belum dianggap sebagai kebaikan. Karena itu saran saya kalau jenengan berbuat baik, ora usah dihitung. Kenapa? Orang karuan dihitung sama Allah. Nanti hitungannya kan bukan hitungan kita kan, tapi hitungan Allah. Jangan sampai nanti kita di akhirat ngomong gini, loh,
rumangsaku aku wis tau ngene. Artinya berbuat baik ya, berbuat baik A, B, C, D. Tapi di catatan malaikat tidak ada, kosong. Itu artinya apa? Boleh jadi kebaikan yang kita anggap sebagai kebaikan oleh malaikat tidak dianggap sebagai kebaikan. Kan itu mari kita berusaha tidak melakukan seperti itu, ya. Saya tuh kalau ngaji hari Selasa Bapak Ibu ya, itu di pojok kiri saya seperti gini ya. Itu ada bapak sama mantunya ngaji, bapak sama mantu ngaji. Itu sering tak godong ini, Pak. Mertuanya saya tanya, sampai ini ngaji mergo mantu nopo betul-betul karena Allah kan begitu ya. Karena kan ada mantunya sebelahnya. Lah mantu nih tak takoni, Mas, sampai ngaji mergo ndelok bapak apa enggak? Kok goncengan terus sama maratuwa goncengan. Ngaji mesti ngaji. Masih udan mesti teko. Kenapa saya tanya begitu? Saya ingin menguatkan jangan sampai ya kehadiran panjenengan berdua, saya bilang begitu, hilang gara-gara niatnya gak tepat. Nah, termasuk jenengan sekarang ado-ado ini kan jauh itu Pak. Ono sing ado Pak ya. Kemarin tuh kenapa saya bilang begini? Karena pernah waktu itu datang kok ono rombongan bis ya, berarti ado ya. Apa dari panti ya? Oh ya dari panti. Jangan sampai kemudian niat baik kita ini hilang, tidak dicatat oleh Allah. Dan niatnya kan kesini kan ngaji dapat ilmu, bukan sekedar ngaji dapat ilmu tapi dapat pahala. Tapi saya khawatir karena salah niat kita, kemudian ngaji kita, ilmu kita, dan yang penting lagi pahala kita tidak kita dapat. Eman kita nanti. Padahal kan kita hadir dari sini kan dalam rangka untuk memproses hidup kita, ya. Dan nanti proses itu akan dimintai pertanggungjawaban untuk kita ya ketika di dunia ini. Sehingga kalkulasinya, hitung-hitungannya ini bagus. Jenengan sempat ngitung apa tidak, Pak? Bapak Ibu sempat ngitung apa tidak? Berapa pahala, berapa dosa? Pernah ngitung enggak? Enggak sempat. Saran saya sempatkan menghitung. Cuman saran saya yang dihitung jangan kebaikannya. Kalau kebaikan lepaskan saja. Ora usah dihitung. Loh kenapa tidak dihitung Pak? Urung karuan diterima kok. Tapi yang pasti dihitung adalah dosa. Itu harus dihitung. Jangan sampai hari ini 9 besok 10. Kalau bisa hari ini 9 besok 8, besok 7, besok 6 dan seterusnya. Jelas ya? Kenapa? Seringkali kita ini lupa Pak, yang dihitung kebaikan kok. Nah, dosane atau dihitung. Akhirnya apa? Kita membayangkan punya banyak pahala, punya banyak kebaikan, ternyata kebaikan kita tuh tidak dianggap oleh malaikat. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itulah. Ya, cuma saya tidak tahu, jenengan belum sempat ya. Ya saya juga belajar. Kalau mau tidur itu belajarlah. Berapa ya hari ini ya, begitu ya. Cuman kalau hitung mau tidur sampai mau tidur lagi kan kesuwen ya kan. Saran saya begini Bapak Ibu, coba menghitungnya itu setiap intervalnya itu setiap selesai sholat saja. Misalnya mari subuh nang duhur dihitung, seiling toh. Kalau habis subuh ke duhur yang Bapak Ibu lakukan masih ingat apa tidak? Masih ingat kan? Duhur ke asar masih ingat, asar ke maghrib masih ingat. Jadi itu menghitung hariannya. Ya kalau bisa menghitung hariannya supaya tidak kebablasan. Sebab kalau nanti bangun tidur mau tidur lagi baru menghitung, kadang ada yang terlupakan. Ya. Saya ulang kembali, yang dihitung tadi apanya? Kebaikan apa dosa? Dosa saja. Kalau kebaikan harus lepaskan saja. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Kalau kebaikan itu memang betul-betul bernama kebaikan, mesti dicatat oleh Allah. Tidak usah khawatir. Pak, nanti malaikat lupa Pak. Tidak perlu. Ya, tidak perlu punya pikiran begitu. Ya. Kalau itu bernama kebaikan, mesti dicatat oleh malaikat. Ya, cuman itu tadi Bapak Ibu, kadang-kadang kebaikan kita itu kan belum tentu bernama kebaikan. Ya. Karena itu mari kita luruskan niat kita. Ya.
Jelas sampai di sini? Paham? Apa yang ibu lakukan setelah pulang nanti? Termasuk bapak? Ngitung dosa loh ya. Ojo dihitung kebaikan. Ngomongin aku winginane ngekek nang kono sakmono Pak ngekek. Ndak usah dihitung, wis enggak usah. Aku ngekek iku mau tangi subuh Pak ngekek iku. Ndak usah dihitung. Yang dihitung adalah dosa. Bapak Ibu, tadi habis subuh sampai sekarang berapa jumlahnya? Belum ada Pak. Oke, belum ada. Mergo kan mari subuh langsung rene toh. Ya sik urung ono dosane. Engko nenen mari beduk ya. Mari asal. Ya tapi saya ulang kembali. Mari kita berusaha. Loh Pak, kita ini kan manusia Pak. Betul. Kita ini kan tidak mungkin tidak mungkin berbuat dosa Pak. Iya. Karena itu Nabi mengatakan begini, manusia yang baik adalah bukan manusia yang tidak bersalah. Ingat loh ya. Ini ada orang Pak, saking wedine mbek dosa, beliau tuh tidak mau keluar rumah Pak. Gak mau, wedi. Engko nek keluar rumah tuh takut ketemu orang kok ngerasani kan begitu, wedi wis. Akhirnya apa? Orang ini hanya di dalam rumah. Ketika ada di dalam rumah masih takut Pak. Akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Saking wedine Pak. Apakah orang seperti ini bagus? Tidak. Lantas bagaimana Pak? Orang yang bagus ya biasa serawung seperti ini. Berpotensi berbuat salah biasa. Tetapi begitu berbuat salah kan minta maaf. Itu aja sebetulnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebetulnya yang Allah minta kan cuma 3. Kalau jenengan berdosa loh ya. Satu apa? Istighfar, ya kan? Yang kedua menyesal. Ini penting. Satu istighfar, bisa apa tidak? Gampang ngomong astagfirullah, kan gampang toh. Yang kedua menyesal, kadang-kadang ambek nangis toh, boleh. Tapi yang nomor 3 nih yang kadang-kadang rodo angel. Apa itu? Tidak mengulang lagi. Itu kadang-kadang ini penyakitnya menungso ki nomor 3 iki lho. Ya. Kan itu Nabi sudah ngasih pintu. Anda sebagai manusia berbuat salah itu hal yang biasa. Tidak apa-apa. Tetapi ingat, kalau kamu melakukan kesalahan cuma 3 ini saja. Gampang. Istighfar, menyesal, tidak mengulang kembali. Itu tok. Jadi tetap serawung begini biasa. Orang kalau ketemu begini kan biasa toh, beda pendapat, gontok-gontokan itu, macam-macam biasa. Nah, orang yang model tadi itu kan di rumah saja, diem saja, pemene omahe dikunci, kamarnya dikunci. Memang ketone gak ono dosae, tapi kata Nabi bukan itu contoh orang yang baik, bukan itu. Ya seperti inilah. Saya yakin di dalam organisasi toh, ketakmiran mesti ono gontok-gontokan biasa. Yang penting dalam apa namanya? Dalam format rapat. Di luar rapat ya mari ya sampai tutup rapat selesai. Cukup? Nek kalau tambahin malih. Mpun ta? Ibu ada pertanyaan Bu? Orang tidak tanya itu ada 2. Siji wis ngerti, yang kedua malah bingung. Tapi Ibu ngerti nggih Bu nggih? Alhamdulillah. Karena begini Bu, mubalek sak donya niki lho Bu, mubalek termasuk saya. Niku ngomong napa sih? Bukan ngomong yang baru. Saya tidak ngomong yang baru kan? Saya kan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Saya hanya mengingatkan. Jadi jangan berharap ada mubalek ngomong masalah baru, tidak ada. Quran dari dulu tuh ya 30 juz, zaman Nabi sampai saiki. Apa ono emboe gak ono, ya tetap. Sehingga para mubalek sekarang itu menyampaikan apa yang sudah disampaikan Nabi, mengingatkan, mengulang kembali. Jadi nek sing diomong pancet Pak, ya memang sing diomong mubalek ya ku tok. Enggak ada lagi. Nah, tapi biasanya diilmno kadang-kadang lali kan. Maka dalam rangka ngaji itu dalam rangka untuk mengingatkan. Mudah-mudahan apa yang saya ingatkan ini bermanfaat, bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi untuk diri saya dan juga untuk keluarga saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.